Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Setio Pambudi Wibowo di channel Mathmaster. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas soal tryout P3K seri belajar mandiri yang diselenggarakan oleh portal belajar dan berbagi milik Kemendikbud. Untuk laman sumbernya bisa teman-teman akses di https://sim-grupbelajar.simpkb.id/. Silakan teman-teman akses link tersebut, kemudian teman-teman bisa mencoba mendaftar. Setelah mencoba mendaftar, teman-teman akan diberikan 2 kali kesempatan untuk mengikuti tryout kompetensi teknis matematika. Untuk 1 kali tryout, teman-teman akan mendapatkan 100 soal. Jadi secara keseluruhan untuk tryout kompetensi teknis matematika, teman-teman akan mendapatkan 200 soal. Oke, karena jumlah soalnya lumayan banyak, maka untuk video pembahasan mengenai kompetensi teknis matematika, saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Untuk video kali ini merupakan video bagian 1. Kita akan membahas mengenai 10 soal pertama mengenai kompetensi teknis matematika. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk saya tentunya. Amin. Kalau sudah, teman-teman bisa mencoba untuk menyiapkan kertas dan pulpen. Kita akan mencoba mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu untuk 10 soal pertama kompetensi teknis matematika. Teman-teman bisa mempause soal yang akan saya tampilkan berikut ini. Kemudian teman-teman kerjakan secara mandiri. Nanti setelah itu teman-teman bisa mencocokkannya dan meng-cross-checknya dengan pembahasan soal tersebut yang pada akhir video ini. Oke, kita cek untuk soalnya. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, dan yang terakhir, soal nomor 10. Silahkan teman-teman pause dan silahkan teman-teman coba kerjakan secara mandiri. Kalau sudah, mari kita cek sama-sama untuk hasil pekerjaan dari teman-teman. Apakah sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Berikut merupakan pembahasan soal tersebut. Untuk bagian 1, kita terlebih dahulu bahas soal nomor 1. Diberikan soalnya yaitu sebagai berikut. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah berikut merupakan persoalan menentukan luas yang dibatasi oleh 2 buah kurva. Untuk menyelesaikannya, teman-teman bisa mengingat kembali bahwasanya teknik penyelesaiannya ada 2 cara. Teknik yang pertama yaitu menggunakan teknik integral. Yang kedua bisa menggunakan cara rumus ya, rumus luas kurva ya. Luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas keduanya. Kita bahas terlebih dahulu cara menggunakan teknik integral ya untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva. Langkah pertama untuk menggunakan teknik integral untuk menentukan luas, teman-teman harus menentukan dulu persamaan kedua kurvanya. Untuk persamaan garis, saya yakin teman-teman masih ingat cara untuk menentukannya. Ini gampang ya. Kalau lupa, teman-teman bisa mempelajari kembali untuk persamaan garis lurus. Itu menentukannya bagaimana. Nah, untuk persamaan garis lurusnya, persamaannya adalah Y sama dengan X plus 3. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu persamaan kurvanya, kita bisa menentukan ya, ini pun sama, teman-teman mengingat kembali untuk menentukan persamaan kurva. Apabila lupa, silakan teman-teman pelajari kembali mengenai persamaan kurva. Oke, Y sama dengan 9 min X kuadrat, itu merupakan persamaan kurvanya. Setelah persamaan kurvanya sudah ditemukan, langkah kedua kita tentukan batas pengintegralan dengan mencari titik potong kedua kurva. Titik potong kedua kurva bisa kita cari dengan cara menggunakan Y sama dengan Y. Ya, kita eliminasi Y yang pertama yaitu X plus 3, kita masukkan X plus 3 sama dengan Y yang kedua yaitu 9 min X kuadrat. Kita pindahkan semuanya ke ruas sebelah kiri, akan menjadi X kuadrat plus X plus 3 min 9 sama dengan 0. Setelah itu kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Setelah ketemu bentuk ini, kita faktorkan.
akan menjadi X plus 3 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Setelah difaktorkan, kita tentukan pembuat nolnya. Pembuat nol yang pertama yaitu X plus 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Untuk X plus 3 sama dengan 0, kita dapatkan nilai X-nya yaitu X sama dengan min 3. Sementara untuk X min 2 sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Nah, ini sesuai dengan kondisi kurvanya, di mana untuk titik potong yang pertama yaitu di X sama dengan min 3. Betul. Kemudian untuk titik potong yang kedua di sini, untuk nilai X-nya itu belum kita ketahui di gambar. Nah, oleh karenanya di sini sudah kita hitung, ternyata untuk titik potong yang keduanya terletak di X sama dengan 2. Berarti di sini koordinatnya X-nya adalah sama dengan 2. Oleh karenanya sekarang kita bisa menentukan luas integralnya ya, atau luas kurvanya menggunakan integral, yaitu integral dari min 3 sampai 2. Oke, luasnya sama dengan integral dari min 3 sampai 2. Untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, caranya adalah integral dari kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Untuk menentukan luas itu kurva atas dikurangi kurva bawah. Jadi kurva atasnya yaitu Y sama dengan 9 min X kuadrat, 9 min X kuadrat dikurangi kurva bawahnya yaitu Y sama dengan X plus 3, yaitu dikurangi X plus 3 dx. Oke, setelah itu kita sederhanakan, akan menjadi luasnya sama dengan integral dari min 3 sampai 2 untuk 9 min X kuadrat, min kali X ketemu min X, min kali plus 3 ketemu min 3 dx. Setelah itu kita sederhanakan menjadi luasnya sama dengan integral dari min 3 sampai 2, min X kuadrat ke depan, kemudian min X, 9 dikurangi 3 itu sama dengan plus 6 dx. Nah, setelah ketemu bentuk ini, kita integralkan. Oke? Kita integralkan min X kuadrat, kita integralkan menjadi min sepertiga X pangkat 3. Kemudian min X kita integralkan jadi min setengah X kuadrat. Plus 6 kita integralkan menjadi plus 6X. Dengan batasnya yaitu dari min 3 sampai 2. Selanjutnya kita substitusikan untuk batas atas, kemudian kita substitusikan batas bawah. Nanti hasilnya yaitu batas atas, hasil dari batas atas yang sudah disubstitusikan dikurangi hasil batas bawah yang sudah disubstitusikan. Untuk batas atasnya berarti luas sama dengan ini 2, kita substitusikan ke fungsi ini ya, yang sudah diintegralkan, yaitu min sepertiga X-nya ganti 2 pangkat 3, min setengah X-nya ganti 2 kuadrat plus 6 kali 2 dikurangi batas bawahnya yaitu min 3, min sepertiga kalikan min 3 pangkat 3, min setengah kalikan min 3 kuadrat ya, plus 6 kali X-nya ganti min 3. Nah, kita sederhanakan. Jadi luas sama dengan 2 pangkat 3 kan 8. Jadi 8 kali min sepertiga hasilnya min 8 per 3. Kemudian 2 kuadrat itu 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Jadi min 2. Min 2 ditambah 12. Hasilnya plus 10. Jadi untuk yang batas atasnya yaitu nilainya min 8 per 3 plus 10. Kemudian untuk batas bawahnya yang kiri ini nilainya dikurangi ya, min sepertiga kalikan min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 3 hasilnya min 27. Min kali min jadi plus ya. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Oke, 9 ya. Kemudian dikurangi setengah kali min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat itu 9. Jadi min kali min ketemu min 3 kuadrat hasilnya 9. 9 kalikan min setengah hasilnya min 9 per 2. Ditambah 6 kali min 3 hasilnya min 18. Jadi yang depan tadi 9 min 18 hasilnya min 9. Min 9 kemudian ini tadi min 9 per 2. Oke, ketemu yang sebelah kanan. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan bentuk ini menjadi min 8 per 3 ditambah 10 itu hasilnya adalah 19. Kemudian min ya, kalikan min dengan min 9 per 2 dikurangi 9 kalikan min akan hasilnya plus 11 per 6. Oke, kalau sudah kita sederhanakan lagi, ini akan ketemunya hasilnya adalah 125 per 6. Jadi jawabannya adalah C ya. Untuk soal nomor 1 hasilnya adalah yang B, maaf, ini yang C adalah per 3. Jadi jawaban yang B yaitu 125 per 6. Oke, ini adalah cara 1 menggunakan integral. Nah, semoga teman-teman sudah paham. Kalau sudah paham, good. Kita lanjutkan ke cara yang kedua menggunakan rumus. Nanti teman-teman bandingkan mana yang lebih mudah dan lebih cepat. Oke,
Untuk cara menggunakan rumus, langkahnya sama. Yang pertama yaitu tentukan dulu persamaan dua kurvanya. Ya, tadi kita sudah tentukan persamaan kurva yang pertama garis lurusnya yaitu Y sama dengan X plus 3. Kemudian kurvanya yaitu Y sama dengan 9 min X kuadrat. Setelah itu kita tentukan batas titik potongnya dengan cara Y sama dengan Y. Nah, Y1-nya yaitu X plus 3. X plus 3 sama dengan Y2-nya yaitu 9 min X kuadrat. Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri menjadi X kuadrat plus X plus 3 min 9 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Setelah ketemu persamaan kuadratnya, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan ke rumus luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, yaitu sama dengan diskriminan kalikan akar diskriminan per 6A. Dengan kita lihat ABC-nya dilihat dari persamaan ini. Oke, A-nya adalah 1, B-nya 1, C-nya min 6. Kita cari terlebih dulu untuk nilai diskriminannya. Diskriminan sama dengan rumusnya yaitu B kuadrat min 4AC. Dengan B-nya adalah 1, ya jadi 1 kuadrat, min 4, A-nya 1, min 4 kali 1, C-nya adalah min 6, kalikan min 6. Hasilnya akan sama dengan 1, ya, min 4 kali 1 hasilnya min 4 dikalikan min 6 hasilnya adalah plus 24. 1 ditambah 24 hasilnya adalah 25. Untuk diskriminannya kita sudah ketemu, kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Jadi luas sama dengan 25 kalikan akar 25 per 6 kali A. A-nya adalah 1, jadi 6 kali 1. Ini kita sederhanakan, 25 kali akar 25 itu 5. Jadi 25 kali 5 per 6 kali 1 itu 6. 25 kali 5 itu hasilnya adalah 125 per 6. Jadi jawabannya adalah B. Sama ya. Silakan teman-teman pahami, lebih mudah mana menggunakan integral atau menggunakan rumus diskriminan untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Oke, untuk mengerjakan soal tryout P3K atau soal seleksi P3K tidak cukup hanya menggunakan strategi mengerjakan yang runtut, tetapi bisa menggunakan strategi menentukan jawaban yang cepat karena kita berpacu juga dengan waktu yang terus berjalan. Oke, semoga teman-teman bijak untuk mengerjakan soal tryout P3K dan soal seleksi P3K. Oke, semoga sukses. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Untuk nomor 2, soalnya adalah sebagai berikut. Ada 5 kursi dalam satu baris pada suatu pengajian dan ada 5 orang jamaah terdiri dari 3 orang wanita dan 2 orang pria. Di antara kelima orang tersebut ada 2 pasangan suami istri. 2 pasangan suami istri tersebut masing-masing ingin duduk berdekatan dengan pasangannya dan masing-masing wanita ingin duduk berdekatan dengan mahramnya atau sejenisnya. Maka banyaknya cara mereka duduk adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan slot ya, filling slot ya, atau pengisian tempat ya. Kita tentukan dulu untuk kemungkinan posisi duduknya dulu ya, bukan banyaknya dulu, posisinya dulu, di mana untuk yang berdekatan itu hanya yang mahram saja, berarti pria dengan pria atau wanita dengan wanita ya. Kalau pria dengan wanita yang berdekatan itu harus suami istri ya. Jadi yang mungkin itu posisinya yang pertama adalah wanita pria, dengan syarat ini adalah suami istri. Kemudian pria wanita, ini suami istri juga, jadi pria dekat dengan pria nggak masalah ya. Ini sejenis ya. Ini suami istri, ini suami istri. Berarti yang terakhir itu wanitanya itu yang single. Ini posisi yang pertama. Ya. Kemudian kemungkinan yang lain yaitu ini tinggal kita balik ya. Wanitanya yang di depan yaitu wanita ya. Wanita dengan pria ini adalah suami istri. Kemudian pria dan wanita ini juga suami istri. Pria dekat dengan pria itu nggak masalah karena ini sejenis. Ini sesuai dengan syarat di soal, yaitu untuk yang boleh duduk berdekatan adalah yang sejenis ya. Nah, jadi untuk jumlahnya, untuk kombinasi yang pertama ada sebanyak ya. Untuk wanitanya itu ada 3 wanita. Berarti yang sini kita filling slot sebanyak 3. Yang pertama, yang kedua wanitanya, ini tinggal sisanya. Ini sudah diambil sini 1, berarti sini tinggal 2. Sini sudah diambil 1, berarti tinggal 1. Itu 3, 2, 1. Oke, kemudian untuk pengisian prianya, ya, jumlah prianya ada 2, berarti sini 2, sini 1 sisanya ya. 2 diambil 1, tinggal 1. Jadi totalnya yaitu 3 kali 2, 6. Kalikan 1 itu 6. Kalikan 2, 12. Kalikan 1 sama dengan 12. Itu adalah jumlah total untuk kombinasi dengan syarat posisi duduknya adalah wanita
pria, pria, wanita, wanita. Ya, di mana ini wanita pria adalah suami istri, pria wanita ini adalah suami istri. Oke. Setelah itu kita tentukan untuk jumlah kombinasi yang mungkin untuk kemungkinan yang kedua, yaitu posisi duduknya itu wanita, wanita pria ini suami istri, pria wanita ini juga suami istri. Pria berdekatan dengan pria tidak masalah, wanita berdekatan dengan wanita juga tidak masalah. Oke. Kita isi dengan filling slot ya, wanitanya jumlah totalnya ada 3, berarti sini kita isi maksimal untuk wanitanya yaitu 3. Kita sudah ambil 1 di sini, berarti ini tinggal 2. Nah, untuk wanita yang ini berarti tinggal sisanya yaitu 1. Untuk pria ada 2 orang, berarti sini kita isi 2, sini sisanya berarti tinggal 1. Berarti totalnya adalah 3 kali 2 yaitu 6, kalikan 2 hasilnya 12, kalikan 1 12, kalikan 1 12. Jadi totalnya 12. Jadi banyaknya cara yang mungkin untuk mereka duduk adalah kombinasi pertama ya atau kombinasi yang kedua ya. Berarti kita jumlahkan. 12 tambah 12 hasilnya adalah 24. Jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu untuk pembahasan nomor 2. Nah, semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi video berikut. Oke? Untuk soal nomor 3, soalnya adalah 5 ekor kambing rata-rata memiliki berat 70 kg. Hilang 1 kambing rata-rata menjadi 68 kg. Maka berat kambing yang hilang adalah, ini soalnya gampang ya, untuk menentukan rata-rata. Ingat-ingat bahwasanya ya, untuk menentukan rata-rata nanti ada hubungannya dengan N jumlah data, terus kemudian jumlah nilai keseluruhan atau sigmanya ya. Untuk yang pertama, ketika N-nya 5, rata-ratanya 70, berarti jumlah keseluruhan sigmanya adalah 5 kali 70, yaitu 350. Apabila datanya ada 4, maka rata-ratanya 68, berarti sigmanya atau jumlahnya 4 kali 68 hasilnya 272. Nah, untuk kambing yang hilang ya adalah 5 kurangi 4 kan 1 ya. Nah, 1 kambing itu ternyata bobotnya ya ini dikurangi saja, 350 kurangi 272 hasilnya 78. Ini adalah bobot dari 1 kambing yang hilang, yaitu 78 kg. Hasilnya adalah yang A. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video berikut. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4. Nomor 4 soalnya, sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 6. Panjang rusuknya 6 kubus ya, jadi semua rusuknya itu 6. Q dan R masing-masing titik tengah BF dan CG. Nah, Q dan R ya, Q dan R itu titik tengah dari BF dan CG. Nah, kemudian S adalah titik tengah QR. Oh, di antara QR terdapat S, di mana S-nya itu titik tengah QR ya, titik tengah QR. Maka panjang QS akan sama dengan SR. Kemudian titik R itu juga merupakan titik tengah CG, maka CR dan RG akan panjangnya sama, yaitu sama-sama 3 karena rusuknya 6. Jadi 3 3. Jadi jumlah total untuk CG-nya itu 6 cm. Oke. Nah, kemudian ditanyakan adalah panjang PS. PS-nya ditanyakan panjangnya. Oke. Nah, untuk mengerjakannya, teman-teman bisa menggunakan bantuan segitiga berikut. Oke. Nah, di mana kita beri di sini misal titik T, berarti teman-teman lihat segitiga PST. Oke. Nanti dari segitiga PST teman-teman tinggal cari PS itu adalah sisi miringnya. Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kita buat gambarnya dulu untuk segitiga PST di luar kubusnya. PT-nya, panjang PT itu sama dengan panjang EF atau panjang HG ya, karena sejajar ini ya. Di mana EF dan HG merupakan rusuk, maka panjang PT itu sama dengan 6, sama dengan panjang rusuknya. Kemudian TS-nya, TS itu juga sama dengan panjang GR karena ini sejajar ya. Nah, jadi sama dengan TS-nya itu 3. Oleh karenanya panjang PS tinggal kita gunakan teorema Pythagoras. PS sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 36 tambah 9 sama dengan akar dari 45. Akar 45 adalah akar 9 kali 5. Akar 9 itu 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 5. Jawabannya adalah yang C. Oke, semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Kalau belum paham, silahkan ulang lagi video berikut. Untuk soal nomor 5, soalnya adalah sebagai berikut. Nilai dari akar 6 dikurangi akar 6 dikurangi akar 6 dikurangi dan seterusnya adalah, nah ini soal gampang ya, tetapi
biasanya teman-teman melihatnya, aduh ini sulit, kompleks ya. Nah, jangan terpaku pada bentuk soalnya dulu. Nah, kadangkala bentuk soal yang rumit itu penyelesaiannya sederhana. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita sederhana saja. Kita misalkan ya, soal ini itu dengan X ya. Jadi X sama dengan akar 6, min akar 6, min akar 6, min dan seterusnya. Oke, akar 6, min akar 6, min akar 6, dan seterusnya. Nah, itu adalah X. Oleh karenanya ini pun ini sama dengan X. Akar 6, min akar 6, min akar 6, min akar 6, dan seterusnya. Ini X. Oleh karenanya bentuk ini bisa kita tuliskan jadi X sama dengan akar 6. Ini kita kurangi, ini kita ganti X. Ya. Oke, jadi bentuk ini yang di atas kita rubah menjadi X sama dengan akar 6 min X. Oke, ini lebih sederhana kan? Untuk menentukan nilai ini kan berarti sama saja kita tentukan nilai X-nya kan? Nah, untuk menentukan nilai X-nya berarti tinggal kita kuadratkan kedua ruas menjadi X kuadrat sama dengan 6 min X. Setelah itu kita pindahkan ke ruas kiri semua menjadi X kuadrat plus X ya min 6 sama dengan 0. Nah, setelah ketemu persamaan kuadratnya tinggal kita faktorkan menjadi X plus 3 kalikan X min 2 sama dengan 0. Setelah itu tinggal kita tentukan pembuat nolnya, yaitu X plus 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Untuk X plus 3 sama dengan 0 kita dapatkan X-nya sama dengan min 3. Kemudian untuk X min 2 sama dengan 0 kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Ingat-ingat bahwasanya untuk persamaan bentuk akar atau bentuk irasional bisa terdefinisi jika nilai yang di dalam akar adalah bilangan positif atau 0. Karena akar dari bilangan negatif itu tidak bisa ditentukan nilainya. Oleh karenanya ini syaratnya adalah X-nya atau yang di dalamnya yaitu 6 min X itu lebih dari sama dengan 0. Oke? Syaratnya 6 min X itu lebih dari sama dengan 0. Oleh karenanya ini bisa kita selesaikan untuk solusi yang pertama yaitu X-nya sama dengan min 3. Betul atau salah? Tidak memenuhi syarat ya. Untuk X sama dengan 2 ini memenuhi syarat ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang memenuhi syarat yaitu sama dengan 2. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 kalau sudah paham. Kalau belum paham silahkan teman-teman bisa ulangi lagi video berikut. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ya. Jika CF dan FB sama dengan 2 cm, CF dan FB itu 2 dan 3 cm, maaf ya. Dan AB sama dengan 6 cm, AB-nya 6 cm. Dan DC sama dengan 4 cm, DC-nya 4 cm. Sudut CBA 60 derajat. Ya, CBA itu 60 derajat. Maka luas daerah yang diarsir ini adalah berapa? Oke. Untuk menentukan luas daerah yang diarsir yaitu luas AEF ya, teman-teman jangan bingung ya bahwasanya ini cukup sederhana ya. Luas ya diketahui panjang sisi, kemudian ada sudutnya. Oh, berarti kita bisa menggunakan ruas menentukan luas segitiga menggunakan sinus ya. Ya, dimana untuk sudut yang berhadapan ini di sini sudut B-nya itu 60 derajat, maka sudut E-nya yang berhadapan ini pada bidang segi 4 jumlah totalnya akan sama dengan 180. Di sini 60, maka sudut E-nya adalah 180 kurangi 60 adalah hasilnya 120 derajat. Oke. Nah, sudut E ketemu 120 derajat. Panjang EA kan sama dengan FB yaitu 3. Nah, untuk luas segitiga apabila diketahui sudutnya, salah satu sudutnya, kemudian dua sisinya, kita bisa menggunakan rumus luas segitiga menggunakan sinus ya, dimana untuk menggunakan sinus ya, teman-teman hanya perlu memperhatikan sisi yang mengapit dan sudutnya. Berarti teman-teman perhatikan ini. Sisi yang mengapit yaitu EA dan EF. Sudutnya 120, maka rumusnya luas segitiga AFE sama dengan setengah sisi yang mengapit yaitu EF kalikan AE atau setengah kalikan AE kalikan EF sama saja sin sudut apitnya ya. Sudutnya diapit oleh dua sisi tadi yaitu AE dan EF. AE EF sudutnya ini 120, maka sin sudut AEF. Oke. Ini kita tentukan tadi AE-nya 3 cm. Nah, kemudian panjang sisi EF kan belum kita ketahui. Yang kita ketahui hanya AB dan DC.
Untuk mengetahui panjang sisi EF, kita bisa menggunakan rumus perbandingan karena segi 4 ABFE dan segi 4 EFCD itu sebangun. Kemudian segitiga ABCD dan segi 4 ABCD dan segi 4 ABFE juga sebangun. Kita bisa menggunakan rumus perbandingan berikut, di mana EF akan sama dengan 2 kalikan panjang sini ya, kemudian ditambah 3 kalikan panjang sisi atasnya. Oke, dibagi 2 ditambah 3. Oke, disilang kemudian dibagi 2 tambah 3 ya. Oke, EF sama dengan 2 kalikan 6. AB-nya 6 sih. 2 kali 6 plus 3 kalikan 4 per 2 tambah 3. Karena DC-nya 4, jadi 3 kali 4 ya, per 2 tambah 3. 2 kali 6 hasilnya 12, tambah 3 kali 4 juga 12. 12 tambah 12 hasilnya 24, dibagi 2 plus 3 yaitu 5. Jadi untuk panjang EF-nya yaitu 24/5. Oke, kalau sudah, kita tinggal substitusikan ke sini. Untuk AE-nya yaitu 3 cm, EF-nya 24/5. Substitusikan. Jadi setengah AE3 yaitu setengah kali 3 kalikan EF-nya 24/5 sin sudut AEF yaitu 120. Kita selesaikan ya. Ini ada yang bisa dibagi yaitu 2 dengan 24. Hasilnya adalah 12. Jadi 12 kali 3 hasilnya 36. 36/5 sin 120. Sin 120 itu sama saja dengan sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat yaitu setengah akar 3. Jadi 36/5 kalikan setengah akar 3. Ini kita sederhanakan, 36 bagi 2 hasilnya 18 ya. Jadi hasilnya 18/5 akar 3. Jawabannya adalah yang D ya, yang D. Oke, seperti itu untuk soal nomor 6. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Apabila teman-teman mengalami kesulitan untuk soal nomor 6, silakan teman-teman ulangi video tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 7. Nilai dari integral 2 sekant kuadrat untuk 2pi min 4x dx adalah berapa? Ingat-ingat ya, untuk integral trigonometri, di mana integral sin x dx itu sama dengan min cos ya. Kemudian integral cos itu sama dengan sin. Sementara untuk integral sekant kuadrat x itu sama dengan tan x. Jadi untuk ini mengerjakan soal nomor 7 karena di dalam kurung itu bentuknya 2pi min 4x dx. Kita misalkan dulu ini ke dalam bentuk U ya. Jadi kita tuliskan dulu soalnya integral 2 sekant kuadrat dari 2pi min 4x dx. Nah, kita misalkan U-nya, ini kita misalkan U yang di dalam kurung biar ini menjadi sekant kuadrat U ya. U sama dengan 2pi min 4x. Maka kita turunkan di U-nya sama dengan 2pi turunannya 0 ya. Min 4x turunannya min 4 dx. Karena ini kita turunkan terhadap x, bukan terhadap pi. Kita turunkan terhadap x. Ini kita turunkan terhadap U, jadi du. Jadi di sini kan dx, oleh karenanya kita akan cari dx-nya. Nah, berarti min 4-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi du per min 4 sama dengan dx. Jadi dx-nya kita ganti nilainya menjadi du per min 4. Kita ganti dx-nya menjadi du per min 4. Jadi integral 2 sekant kuadrat ini kita ganti menjadi u, dx-nya kita ganti menjadi du per min 4. Kita sederhanakan 2 bagi min 4 hasilnya min setengah. Jadi integral dari min setengah sekant kuadrat U du. Nah, min setengahnya menggunakan aturan integral ini berubah ke depan sendiri menjadi konstanta yaitu min setengah kalikan integral sekant kuadrat U du. Nah, di mana integral sekant kuadrat U du adalah apa? Kalau sekant kuadrat X itu tan X, kalau sekant kuadrat U berarti tan U. Berarti ini min setengah tan U. Di mana U-nya adalah 2pi min 4x. Kita substitusikan ke sini. Berarti nilainya dari integral 2 sekant kuadrat dari 2pi min 4x adalah min setengah tan U-nya ganti 2pi min 4x. Seperti itu. Jawabannya adalah yang C. Oke, semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 8. Apabila belum paham, teman-teman bisa mengulangi video berikut. Oke, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nomor 8 soalnya nilai dari integral 5 sin pangkat 3x cos 2x dx adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal nomor 8, teman-teman harus banyak berlatih di sini. Di sini soalnya kan dalam bentuk cos semua. Penyelesaiannya dalam bentuk cos semua. Nah, oleh karenanya
Ini nanti akan kita rubah nilai sin-nya ya. Sin-nya akan kita rubah ya, kita misalkan ya, supaya nanti berubah menjadi cos ya, atau cos-nya yang dirubah. Nah, kita lihat coba. Oke, kita sin-nya rubah dulu. Ini sin pangkat 3x itu bisa menjadi integral 5 sin kuadrat x kalikan sin x. Nah, sin kuadrat x kalikan sin x kan sama saja sin pangkat 3x. Kemudian cos 2x itu sama saja nilainya dengan 2 cos kuadrat x min 1 dx. Oke, kalau sudah kita sederhanakan, sin kuadrat x menjadi 1 min cos kuadrat x. Jadi integral 5 kalikan 1 min cos kuadrat x kalikan sin x, ini tetap ya dx. Nah, kemudian sin x-nya kita pindah ke belakang. Oke. Jadi integral dari 5 kalikan 1 min cos kuadrat x kalikan 2 cos kuadrat x min 1 kalikan sin x dx. Oke. Kemudian setelah itu ya, kita misalkan cos-nya ya menjadi u. Jadi u-nya itu sama dengan cos x. Karena apa? Kenapa kita misalkan cos-nya bukan sin-nya? Karena pada pilihan jawabannya itu bentuknya dalam cos semua. Maka yang kita misalkan adalah cos. Karena nanti integral dalam bentuk pangkatnya cos ya. Nanti kan pangkatnya yang ditambah 1 ya. Berarti cos-nya nggak berubah kan? Nah, berarti nanti nilainya akan sama dengan cos semua. Berarti yang kita misalkan cos-nya bukan sin-nya. Kita hilangkan sin-nya. Oleh karena kita misalkan cos x-nya sama dengan u atau u sama dengan cos x. Oke, kita turunkan u menjadi du, kemudian cos x turunannya adalah min sin x dx. Di mana di sini adalah dx, berarti kita cari dx-nya menjadi du min sin x-nya pindah ke ruas kiri menjadi du per min sin x sama dengan dx. Dx-nya kita ganti du per min sin x ya, kemudian cos-nya kita ganti dengan u. Jadi ini berubah menjadi integral 5 kalikan 1 min cos-nya ganti u jadi u kuadrat kalikan 2 cos-nya ganti u jadi 2u kuadrat min 1. Sin x tetap sin x, dx-nya berubah menjadi du per min sin x, du per min sin x. Kita sederhanakan, sin x coret dengan sin x habis ya, tinggal hasilnya min ya. Berarti min kalikan 5, jadi hasilnya min 5. Nah, integral dari min 5 kalikan 1 min u kuadrat kalikan 2u kuadrat min 1 du. Nah, min 5-nya bisa ke depan sendiri. Jadi sama dengan min 5 kalikan integral dari, nah, kita sederhanakan ini. 1 kali 2u kuadrat, hasilnya 2u kuadrat. Kemudian 1 kali min 1, hasilnya min 1. Kemudian min u kuadrat kalikan 2u kuadrat, hasilnya adalah min 2u pangkat 4. Kemudian min u kuadrat kali min 1. Min kali min hasilnya plus u kuadrat du. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Ada u kuadrat, ada kuadrat, kan kita sederhanakan ya. Berarti ini kita sederhanakan menjadi min 5 kalikan integral ya, 2u kuadrat tambah u kuadrat kan hasilnya 3u kuadrat min 1, kemudian min 2u pangkat 4 du. Nah, pangkat paling tinggi kita pindah ke depan menjadi min 5 kalikan integral min 2u pangkat 4 pindah ke depan jadi min 2u pangkat 4 plus 3u kuadrat min 1 du. Kita integralkan ya, sama dengan min 5 integral dari min 2u pangkat 4 yaitu min 2 per pangkat 4 tambah 1 pangkat 5 u pangkat n plus 1 4 tambah 1 pangkat 5 plus 3 per 2 tambah 1 kan 3 u pangkat 2 tambah 1 yaitu 3 per 3 u pangkat 3 min integral dari 1 yaitu u karena du ya. Nah, selesai. Tinggal kita sederhanakan mana yang bisa dibagi 3 bagi 3 kan 1 ya. Berarti ini min kalikan ya. Min 5 kalikan min 2 per 5 u pangkat 5. Hasilnya 2u pangkat 5. Kemudian min 5 kalikan ini 1 ya. 3 per 3 kan 1 ya. Nah, berarti min 5 kalikan 1 berarti min 5u pangkat 3. Oke, min 5 kali min u berarti min kali min jadi plus 5u plus c. Nah, kita sederhanakan lagi ya. Nah, ini ketemu ini dengan 2u pangkat 5 min 5u pangkat 3 plus 5u plus c. Dengan u-nya yaitu apa? Cos x. Berarti ini kita substitusikan ke sini, u-nya ganti cos x sama dengan 2 cos pangkat 5x min 5 cos pangkat 3x plus 5 cos x plus c. Selesai. Nah, jawabannya sama dengan yang mana? Nah, ini jawabannya ada 2 karena bentuk yang A dan bentuk yang B itu sama. 2 cos pangkat 5x, 2 cos pangkat 5x min
5 cos pangkat 3x, 5 cos pangkat 3x, plus 5 cos x, 5 cos x, c plus c. Ini kembar. Jawabannya ada dua, yaitu yang A dan B. Seperti itu. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kalau belum paham, silahkan teman-teman bisa ulangi video berikut. Oke, nomor 9 soalnya sebagai berikut. Nilai dari 4 log 8 pangkat 3 dibagi 4 log kuadrat dari 32 kurangi 4 log kuadrat dari 2 adalah berapa? Untuk menyelesaikannya kita menggunakan sifat logaritma. Kita rubah dulu bentuk yang atas menjadi 4 log 8 pangkat 3 dibagi 4 log 2 dari 32 min 4 log 2 kuadrat. Kita tuliskan lagi soalnya, nggak apa-apa. Nah, bentuk yang atas ya kita rubah menjadi 3-nya pindah ke depan ya. Kalau ada bentuk 4 log 8 pangkat 3 itu berarti menjadi 3 kalikan 4 log pangkat 8. Nah, 4 log pangkat 8 itu sama dengan log 8 per log 4. Jadi ini kita rubah menjadi 3 log 8 per log 4 ya. Ingat-ingat ya, apabila ada bentuk seperti ini, A log B, ini sini pangkat M, sini pangkat N, maka akan sama dengan N per M ya. N per M A log B, A log B. Nah, kalau ada bentuk A log B, maka akan sama dengan log B per log A. Itu ya. Jadi yang pertama itu kita rubah menjadi 3 log 8 per log 4 dibagi ini pun sama ya. Ini menjadi log 32 per log 4 kuadrat. Karena pangkat 2 sih logaritmanya min log 2 per log 4 kuadrat. Oke. Nah, kemudian sekarang ini semuanya adalah bilangan kelipatan berapa? Kelipatan 2. Oleh karenanya kita bisa karena bilangan pokoknya adalah 2, 8 kan berarti 2 pangkat 3, 4 2 pangkat 2, 32 2 pangkat 5, 4 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 1, 4 2 pangkat 2. Semuanya adalah bilangan pokoknya 2. Oleh karenanya kita tambahi semuanya dengan 2 ya. 2 log 8, kemudian 2 log 4, 2 log 32, 2 log 4, 2 log 2, 2 log 4 gitu ya. Nah, jadi hasilnya 3 kalikan 2 log 8 per 2 log 4 dibagi 2 log 32 per 2 log 4 kuadrat min 2 log 2 per 2 log 4 kuadrat. 2 log 8 itu kan hasilnya 3 ya. 2 log 4 hasilnya 2. Berarti 3 kalikan 3 per 2 ya. Yang ini kita rubah jadi 3 kalikan 3 per 2 per 2 log 32 itu 5. Karena 32 itu 2 pangkat 5 ya. 5. 2 log 4 itu 2 karena 4 itu 2 pangkat 2 ya. Jadi 5 per 2 kuadrat min 2 log 2 itu 1 karena 2 pangkat 1 itu 2 ya. 2 log 4 itu 2 karena 2 pangkat 2 itu 4 ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 2. 1 per 2 pangkat 2. Kita sederhanakan 3 kali 3 per 2 hasilnya 9 per 2 per 5 per 2 kuadrat itu 25 per 4 kurangi setengah kuadrat yaitu 1 per 4. Sederhanakan menjadi 9 per 2 per 25 per 4 kurangi 1 per 4 hasilnya 24 per 4. Sederhanakan menjadi 36 per 48. Oke, kita sederhanakan lagi menjadi 3 per 4 sama-sama dibagi 12. 36 bagi 12 itu 3, 48 bagi 12 itu 4. Jadi jawabannya adalah yang seperti itu. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal terakhir pada video kali ini, yaitu soal nomor 10. Apabila belum paham, silahkan teman-teman bisa ulangi lagi video berikut. Oke? Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Soal nomor 10 adalah sebagai berikut. Tentukan inverse dari Y sama dengan 5 pangkat 2X adalah berapa? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, bentuk pangkat ini, untuk menentukan inverse-nya, caranya adalah tinggal kita tambahkan log saja di depan dan di belakang ruas kiri dan ruas kanannya. Berarti ini menjadi Y sama dengan 5 pangkat 2X, tambahkan log saja di log Y sama dengan log 5 pangkat 2X. Kita sederhanakan menjadi menggunakan sifat A log B itu sama dengan log B per log A. Ya. Menjadi, ini nanti ya, log Y sama dengan 2x-nya pindah ke depan, ini 2x log 5 ya. Kemudian kita kan mau tentukan inverse-nya, berarti tentukan x sama dengan y nanti ya. Nah, ingat-ingat ya bentuk tadi A
log B, ya, di mana sini N, sini M, maka akan menjadi M per N A log B. Gitu. Sementara apabila ada A log B, akan menjadi log B per log A. Nah, kita sederhana akan menjadi, ini kan berarti 2-nya sini 5 pangkat 2x ya, yang M-nya berarti pindah ke depan ya, berarti 2x kalikan log pangkat 5. Log Y sama dengan 2x log 5. Nah, berarti 2x-nya sama dengan log Y per log 5, gitu kan? Log 5-nya pindah ke ruas kiri. Log Y per log 5 itu sama saja menjadi 5 log Y. Nah, gitu sih menggunakan sifat ini. Oke, kalau sudah, ini 5 log Y sama dengan 2x. Berarti x-nya sama dengan setengah kalikan 5 log Y. Nah, gunakan sifat ini, M per N. Ya, M-nya itu yang berarti yang nilai log yang belakang ini kan. Nah, berarti 2 itu ke Y kuadratnya. Satunya miliknya 5. Berarti x sama dengan, ya. Oh iya, 2-nya itu miliknya 5, maaf ya. Satunya itu miliknya Y. Nah, berarti ini 5 kuadrat Y pangkat 1 gitu kan, sama dengan X. Oke, setelah itu ya kita sederhanakan menjadi 5 kuadrat itu berapa? 25 log Y sama dengan X. Ini adalah inverse-nya, tinggal ganti saja Y-nya menjadi X ya, kemudian X-nya menjadi Y. Oke, jadi untuk inverse-nya adalah 25 log X, X-nya ganti Y-nya ganti X, X-nya ganti Y ya. 25 log X sama dengan Y. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan untuk cara cepatnya. Apabila teman-teman nggak hafal cara ini, kalau ditanya inverse, teman-teman pahami saja bahwasanya konsep inverse itu seperti ini. Ya. Saya hapus dulu. Konsep inverse atau balikan ya. Apabila ada fungsi Y sama dengan fx, maka untuk nilai x-nya ya akan sama dengan f inverse Y-nya. Nah, ini dibalik saja ya. Y sama dengan fx, maka untuk x akan sama dengan f inverse Y-nya. Gitu ya. Kalau bingung teman-teman ya, itu bisa teman-teman gambar seperti ini ibaratnya ya. Ada dua fungsi ya. Sini x, sini berarti fungsinya dari sini ke sini kan fx ya, fx. Berarti hasilnya x-nya substitusikan ke sini kan fx. Nah, gitu kan. Inverse-nya kan balikannya dari sini ke sini. Nah, f inverse ya. Untuk x-nya misal. Nah, berarti kalau di sini fx-nya itu sama dengan y, berarti nilainya ya, sini x sama dengan fx. X sama dengan fx, masukkan ke sini ya. Maka untuk nilai x-nya ini ya, X akan sama dengan F inverse untuk siapa? Untuk Y-nya kan, substitusikan ke sini. Y substitusikan ke sini kan hasilnya X. Nah, gitu. Jadi tinggal ini kan saja, bolak-balik saja. Itu ini Y ya, maaf bukan X, Y. Y ya, Y kan sama dengan X-nya substitusikan ke Fx ya, gitu. Y substitusikan ke Fx akan sama dengan ya, Y sama dengan Fx. Kemudian X sama dengan F inverse Y. Seperti itu. Nah, itu gambarannya seperti ini. Nah, kemudian cara cepatnya tinggal kita substitusikan saja, coba-coba gunakan supaya hasilnya menjadi bulat ya. Nah, kita substitusikan misal X-nya sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, substitusikan ya. Y sama dengan Y-nya itu 5 pangkat 2X. Akan sama dengan nanti X-nya sama dengan balikannya ya, X sama dengan F inverse Y. X sama dengan F inverse Y. Dimana X-nya sama dengan 1, substitusikan ke sini X-nya 1. Berarti Y-nya sama dengan 5 kalikan 5 pangkat 2 kali 1. Y-nya sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25 ya. Nah, ketemu Y-nya 25. Berarti substitusikan ke sini. Untuk F inverse 25, hasilnya X-nya 1. Nah, Y-nya 25 ke F inverse. Ini kan fungsi F inverse semua. Nah, sekarang kita ganti nilainya, substitusikan ke sini nilainya 25. Nah, substitusikan ke sini nilainya 25. 25 log 25. Hasilnya kan 1. Nah, 1 ini. 1 sama dengan 25 log 25. Gitu. Nah,
Jadi yang nilainya X sama dengan 1, substitusikan di sini ya. 1 sama dengan F inverse untuk 25. X-nya kan ganti 1. F inverse Y, Y-nya 25. 1 sama dengan F inverse 25. Nah, ini masukkan ke sini. Y-nya 1 sama dengan 25 log Y-nya 25. Masukkan ke sini. 25 log 25. Kan 1. Nah, jadi jawabannya yang itu. Sudah dicek ke pilihan ganda. Kalau cek ke yang B, Y sama dengan 5 log 25 masukkan ke sini. 5 log 25. 25 kan 5 kuadrat. Jadi 5 log 5 kuadrat. Hasilnya 2 log 5 log 5. Hasilnya 2. 1 sama dengan 2 kan salah gitu. Dan seterusnya. Cara cepatnya gitu. Dicek coba-coba. Masukkan satu-satu dengan yang memenuhi syarat inverse seperti itu. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Nah, kita lanjutkan untuk video bagian 2. Kalau belum paham, silakan ulangi lagi video kali ini. Oke, sampai di sini saja untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada koreksi, silakan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Ya, kritik dan saran sangat saya apresiasi. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat, memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.